Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila, mahasiswa Universitas Syapis Provinsi Papua dengan NPM 2521007. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian kemampuan membuat karya tiga dimensi dengan bahan plastisin beserta kegiatan kelas ekstrakurikuler murid sekolah alam Insan Kamil Goa, di mana penelitinya bernama Hairil SPD dan Fahmi Kadam pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, di mana merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Untuk SD Alam Insan Kamil adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Alam Insan Kamil berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Dato Pangetungan nomor 10, Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan kode pos 92112. Untuk akreditas SD ini adalah B. Selanjutnya ada data dan informasi yang ingin diperoleh. Yang pertama ada bagaimana proses pembuatan karya tiga dimensi dengan bahan plastisin pada peserta kegiatan ekstrakurikuler murid sekolah alam insan Kamil Goa. Yang kedua, bagaimana kemampuan bentuk karya tiga dimensi dengan bahan plastisin pada peserta kegiatan ekstrakurikuler murid sekolah alam insan Kamil Goa. Dan yang terakhir, apakah faktor pendukung dan penghambat dapat mempengaruhi tingkat kemampuan dalam pembuatan karya tiga dimensi dengan bahan plastisin peserta kegiatan ekstrakurikuler murid sekolah alam insan Kamil Goa. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik. Yang pertama ada dokumentasi, yang kedua wawancara, dan yang terakhir adalah tes praktek. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian. Yang pertama, proses pembuatan karya tiga dimensi dengan bahan plastisin pertama-tama adalah proses melunakan plastisin dengan cara digenggam kemudian ditekan hingga menjadi lunak. Ada tiga teknik membuat karya tiga dimensi dengan bahan plastisin, yaitu teknik pijat, teknik pilin, dan teknik sisir. Yang kedua, kemampuan murid membuat karya tiga dimensi dengan hasil penilaian yang dilakukan pada 20 murid yang dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk sistem penilaiannya menggunakan tiga aspek, yaitu kemampuan membentuk, kerapian membentuk, kemampuan membentuk dengan posisi yang proporsional dan menarik. Nah, bisa dilihat pada diagram di layar, di mana ada 35% dari 100% atau 7 orang murid yang mendapatkan predikat nilai baik, dan sisanya yakni 65% atau 13 orang murid mendapatkan predikat nilai cukup. Untuk kesimpulan penelitian yang terakhir adalah faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler membuat karya tiga dimensi dengan bahan plastisin dimulai pada jam 9.30 sampai jam 11.30. Nah, pada jam ini anak-anak masih memiliki semangat yang tinggi dalam kelas ekstrakurikuler. Untuk tempat atau ruangannya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini sangat memadai, di mana bisa mencakup 20 sampai 50 orang di dalam ruangan tersebut. Nah, keingintahuan serta minat murid yang amat besar terhadap membuat karya tiga dimensi dengan bahan plastisin menjadikan mereka senantiasa antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan terakhir ada faktor penghambat, di mana ada 3 faktor penghambat. Yang pertama ada umur atau usia beberapa murid yang belum mampu membuat karya tiga dimensi secara baik.
Yang kedua, hanya mampu menghasilkan karya dalam ukuran kecil, tidak dalam ukuran besar karena plastisin dalam jumlah banyak sangat sulit untuk dilakukan oleh murid dan pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang pula atau sangat lama. Yang terakhir adalah pendamping ekstrakurikuler yang belum mengizinkan murid untuk menentukan objeknya sendiri, sehingga banyak murid yang cenderung kurang kreatif dalam membuat atau menghasilkan karya tiga dimensi dengan bahan plastisi. Cukup sekian paparan saya tentang penelitian tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.